Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Nur Latifah dari Fakultas Kesehatan, Prodi Manajemen Rumah Sakit dengan NPM 20305038 dari kelas MRS R3120. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai agama Islam untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak dosen, Bapak Andreas Nur Kamil Al-Bustomi, SPDI, MPDI, disusun oleh Ratih Nur Latifah, NPM 20305038 dari kelas MRS R3120. Dengan judul pembahasan adalah agama Islam. Pengertian agama Islam. Dari segi etimologi, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti kocar-kacir, kacau balau atau tidak teratur. Jadi, agama adalah sesuatu yang teratur dan tidak kacau. Dengan demikian, bahwa agama itu membawa hidup seseorang ke dalam kehidupan yang penuh keteraturan dan tertata dengan baik. Sedangkan kata Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, artinya tunduk, patuh, menyerahkan diri. Kata Islam terambil dari kata dasar salama atau salima yang artinya selamat, sejahtera, tidak cacat, tidak tercela. Dari akar kata salama itu terbentuk kata silmun yang artinya damai, patuh, dan menyerahkan diri. Jadi, agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan serta diteruskan kepada seluruh umat manusia yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan atau akidah dan ketentuan-ketentuan ibadah dan muamalah atau syariah dan menentukan proses berpikir, merasa dan berbuat dan proses terbentuknya kata hati. Selanjutnya adalah pokok-pokok ajaran Islam. Yang pertama, akidah. Akidah adalah kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasulnya, hari akhir, qada dan qadar Allah. Yang kedua adalah syariah. Syariah adalah segala bentuk peribadatan, baik ibadat khusus yaitu syahadat, sholat, puasa, dan haji, maupun ibadah umum atau muamalah seperti hukum publik dan hukum perdata. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan menimbulkan perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan pemikiran. Akidah merupakan pondasi dari seluruh ajaran Islam, syariah merupakan implementasi ajaran Islam yang berdasarkan akidah, sedangkan akhlak merupakan produk dari jiwa tauhid. Selanjutnya adalah sumber ajaran Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Secara harfiah, Al-Quran berarti bacaan sempurna. Isi pokok yang terkandung dalam Al-Quran yaitu tauhid, tuntutan ibadah, janji dan ancaman, hukum yang dihajati pergaulan hidup bermasyarakat, dan inti sejarah orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi Al-Quran ada 5, yaitu yang pertama, sebagai pedoman hidup manusia, yang kedua, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang ketiga, sebagai mujizat atas kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, yang keempat, sebagai sumber hidayah dan syariah, yang kelima, sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Yang kedua adalah al-sunnah atau hadis. Sunnah mengandung arti cara, jalan, kebiasaan, tingkah laku, adat istiadat atau tradisi, sedangkan menurut istilah, sunnah adalah tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang mencakup perkataan atau qaul, perbuatan atau fi'il, atau takrirnya, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang berhubungan dengan urusan agama yang mendapat perkenan Nabi atau disetujui oleh beliau, yang biasa disebut dengan istilah sunnah al-Rasul. Sunnah dibagi 3 yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takriyah.
Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah usaha yang bersungguh-sungguh dalam menggunakan akal pikiran yang semaksimal mungkin untuk menetapkan suatu hukum yang tidak ditetapkan secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Beberapa macam ijtihad antara lain. Yang pertama adalah ijma, artinya kesepakatan. Yang kedua adalah qiyas, artinya menggabungkan atau menyamakan. Yang ketiga adalah maslahah mursalah, artinya tindakan memutuskan masalah. Yang keempat adalah saduj zariyah, artinya tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Yang kelima, istihab, artinya tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Dan yang terakhir adalah urf. Peran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hidup beragama Islam adalah sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk yang tertinggi di muka bumi. Yang kedua adalah hidup beragama adalah kehidupan bagi manusia-manusia berakal, orang yang tidak berakal sehat tidak memerlukan agama. Dan kalaupun mereka beragama, namun itu tidak berfaedah bagi mereka. Yang ketiga adalah hidup beragama adalah sesuai dengan fitrah manusia. Ini adalah merupakan tuntunan hati nurani, oleh karena itu, mereka yang mengingkari agama adalah mereka yang mendustakan hati nuraninya sendiri. Yang keempat adalah, agama dapat membuka jati diri manusia tentang asal, tujuan, dan apa yang mesti dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.